Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru? Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kembali saya akan membahas materi pretest ataupun seleksi akademik PPG dan juga UP ya, ujian pengetahuan PPG untuk tahun 2022 yang sesuai dengan kisi-kisi, di mana kisi-kisi antara seleksi akademik maupun ujian pengetahuan itu sama kisi-kisinya sehingga disatukan saja materinya di sini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang TIPEK. Namun sebelum kita lanjut membahas tentang TIPEK, di sini saya akan memberikan sedikit informasi bahwa saya dengan partner yaitu dengan Miss Ari akan melaksanakan insya Allah sharing dan diskusi untuk UPPPG bagi retaker bahasa Inggris yang sebentar lagi akan menjalani UP untuk retaker PPG bahasa Inggris, di mana sharing dan diskusi ini direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni ini, yaitu tanggal 25 sampai 26 Juni via Zoom meeting seperti biasa. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan sahabat guru hubungi nomor yang tertera di flyer ini. Baiklah sahabat guru, kita mulai saja TIPEK ya. Apa sih yang dimaksud dengan TIPEK? TIPEK merupakan singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi Technological Pedagogical Content Knowledge itu disebut atau disingkat dengan TIPEK. TIPEK adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam mengembangkan konten di dunia pendidikan. Jadi TIPEK ini semacam integrasi antara penggunaan teknologi, kemudian kemampuan pedagogis untuk menciptakan atau mengembangkan konten isi ya, konten knowledge di dunia pendidikan. Mengapa TIPEK penting diterapkan dalam pembelajaran? TIPEK itu penting diterapkan dalam pembelajaran karena pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arahan baru bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan teknologi di dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jadi guru-guru pada masa sekarang ini dituntut untuk menguasai teknologi karena sekarang memang zamannya zaman teknologi, dan juga agar lebih menarik siswa ketika mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas dan juga bisa lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang kita ke komponen TIPEK. Apa saja komponen TIPEK? Jika ditinjau dari namanya, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, TIPEK terdiri dari 3 komponen berikut, yakni yang pertama technological atau teknologi, kemudian pedagogical, yaitu kemampuan pedagogik, yang ketiga adalah content knowledge, ya, pengetahuan isi dari materi itu. Nah, ketiga komponen ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Bagaimana tidak, kehadiran teknologi diharapkan mampu berkolaborasi dengan rahna pedagogi guru untuk menghasilkan konten pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Hal itu sejalan dengan konsep pendidikan yang ditekankan di abad 21 di mana guru dituntut untuk mahir dalam mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kita sebagai guru itu diharapkan atau dituntut untuk mengikuti zaman di mana kita mengajar pada saat ini. Di mana saat ini teknologi memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita seorang guru bisa menggunakan teknologi itu
diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran sehingga lebih menarik siswa untuk berinteraksi maupun lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Karena jika kita hanya menggunakan metode ceramah selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu jika dirasakan sekarang agak sedikit monoton mungkin bagi siswa gitu ya. Kemudian unsur TIPEK. Kalau tadi komponen TIPEK ada 3 yaitu teknologi, pedagogik, dan konten. Sekarang kita lihat unsur dari TIPEK itu sendiri. Nah, Kohler dan Misra merumuskan TIPEK ke dalam 7 unsur. Unsur tersebut biasa disebut sebagai tujuan domain pengetahuan seperti berikut ini. Nah, tabel 1 definisi komponen TIPEK. Jadi ada 7. Yang pertama yaitu TK, pengetahuan dasar tentang teknologi. Yang kedua PK, metode dan strategi mengajar. Yang ketiga CK, materi yang diajarkan. Yang keempat TPK, penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu TCK, hubungan antara teknologi dan materi. Yang keenam PCK, metode yang tepat untuk mengajarkan materi. Yang ketujuh adalah TIPEK, pengetahuan dalam memilih menggunakan teknologi untuk mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran. Nah, sahabat guru, unsur-unsur TIPEK kan tadi ada 3 ya komponen TIPEK tadi ya, ada technological, pedagogical, dan content knowledge. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu, apa sih yang yang kita tonjolkan dalam menyampaikan materi? Apakah kita hanya menggunakan unsur TK, technological knowledge, jika kita hanya mengaplikasikan teknologi tanpa mempertimbangkan konten dan pedagogik, maka kita hanya mengaplikasikan unsur technological knowledge saja di dalam pembelajaran gitu ya. Yang kedua itu ada PK, pedagogical knowledge, yaitu kemampuan guru dalam menguasai metode, strategi dalam mengajar. Kalau kita hanya menggunakan metode dan strategi dalam mengajar, maka kita disebut dengan mengaplikasikan unsur yang kedua yaitu pedagogical knowledge. Jadi nanti dilihat misalkan pun ada soal dalam kegiatan dalam soal ujian UP, kita lihat dulu kegiatannya apakah di kegiatan pembelajaran guru itu cuma apakah di kegiatan pembelajaran guru itu cuma ada tentang strategi mengajar, metode mengajar, pokoknya yang berhubungan dengan pedagogikal, maka di sana guru hanya mengaplikasikan unsur TIPEK yaitu pedagogical knowledge. Begitupun content knowledge. Jadi guru hanya fokus kepada konten atau isi ataupun materi tanpa menggunakan teknologi dan tanpa menggunakan strategi atau metode mengajar gitu ya. Nah, yang keempat itu ada technological pedagogical knowledge, di mana di sini guru mencoba mengaplikasikan atau menggunakan unsur ataupun komponen TIPEK yaitu technological dan pedagogical, penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran gitu ya. Yang kelima, technological content, hubungan antara teknologi dan materi. Yang keenam yaitu pedagogical content knowledge, di mana metode yang tepat untuk mengajarkan materi tanpa menggunakan teknologikal. Nah, yang ketujuh ini yang seluruhnya terintegrasi, pengetahuan dalam memilih menggunakan teknologi untuk mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran, yaitu TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, gitu ya. Yang baik sih semuanya terintegrasi, gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pedagogical knowledge, PK, itu berisi pengetahuan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Misalnya metode mengajar, pengelolaan kelas, merencanakan pembelajaran, penilaian kegiatan siswa, dan sebagainya. Bapak Ibu biasa mengenal PK dengan istilah pengetahuan pedagogik, ya, pengetahuan pedagogik atau pedagogical knowledge.
Yang kedua yaitu konten. Jika pedagogical knowledge atau pengetahuan pedagogik tadi terkait serangkaian proses yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, maka CK terkait dengan substansi materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Penguasaan materi seorang pendidik akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik pada materi yang diajarkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memahami dengan baik kedudukan content knowledge dalam pembelajaran. Benar ya, jadi kita seorang guru tuh harus memang benar-benar memahami materi yang akan kita ajarkan, walaupun malam harinya kita harus ngulang belajar lagi untuk besok kita mengajar materi itu. Jadi kita akan terlihat lebih pede, kemudian juga kita tidak bingung dalam mengajar di kelas. Itu untuk konten, materi ya. Jadi kalau pedagogical tadi tentang strategi, metode, kemudian kalau konten lebih ke materi. Yang ketiga yaitu teknologi knowledge atau technological knowledge merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengolahan data peserta didik, serta penunjang produktivitas guru. Terlebih lagi, di masa pandemi seperti sekarang ini, teknologi sudah menjadi faktor penting yang harus dikuasai oleh semua kalangan, baik guru maupun siswa. Karena ada yang kemarin sempat pembelajaran tidak tatap muka, maka kita pembelajaran dari rumah sehingga kita sangat membutuhkan teknologi ya, ada yang menggunakan Zoom meeting, mungkin ada yang menggunakan Google Meet dan sebagainya. Sehingga itu adalah bagian dari teknologi yang harus dikuasai siswa maupun guru agar proses kegiatan belajar pembelajaran itu tetap berlangsung. Kemudian yang keempat ini ada pedagogical content knowledge. Jadi integrasi antara pedagogical dan konten. Nah, PCK ini lebih fokus pada proses pembelajaran yang nantinya akan dipilih guru pada materi yang sedang diajarkan. Di mana PCK memuat pemilihan metode mengajar, rencana pembelajaran, dan sampai fasilitas pendukung pembelajaran. Jadi dia fokus kepada pedagogical dan konten. Bagaimana kemampuan strategi metode mengajar siswa itu mendukung konten, ya, konten atau materi yang ingin disampaikan. Yang kelima yaitu technological content knowledge atau disingkat dengan TCK, merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Artinya, seberapa besar pengaruh teknologi pada perkembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita mengajar suatu materi dengan mengintegrasikan teknologi, apakah teknologi ini akan berpengaruh pada penguasaan suatu materi bagi siswa gitu. Kemudian yang keenam ada technological pedagogical knowledge atau disebut dengan TPK, merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Melalui TPK inilah, guru bisa memahami kelebihan serta kekurangan teknologi dalam pembelajaran untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi. Yang terakhir, yang paling lengkap, yaitu semuanya terintegrasi TPK technological pedagogical content knowledge. TPK merupakan integrasi antara ketiga komponen yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Di era serba teknologi seperti sekarang ini, guru dituntut untuk mahir dalam mengintegrasikan ketiganya. Terlebih lagi sudah banyak bermunculan platform penunjang pembelajaran atau e-learning, salah satunya Kuiper Video. Itu salah satunya. Jadi masih banyak lagi ya yang harus kita kuasai ataupun kita belajar kuasai sebagai guru agar memenuhi pembelajaran abad 21 di mana TPK ini memang harus dimasukkan atau harus menjadi bagian dalam proses pembelajaran kita. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini membahas tentang TPK. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.